Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi'afwihi tughfaru dzunubu was-sayyi'at wa bi karamihi tuqbalul 'ataya wal qurbat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'd. Para pemirsa sekalian, saudara-saudara kaum muslimin muslimat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan menghadapi sebuah hari penting di dalam agama Islam, yaitu hari raya Idul Fitri. Hari raya ini hadir setiap akhir Ramadan atau bersamaan dengan berakhirnya Ramadan. Kita tahu bahwa di dalam agama Islam dikenal ada dua hari raya. Yang pertama adalah Idul Fitri yang jatuh pada setiap tanggal 1 Syawal setelah umat Islam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Yang kedua adalah hari raya Idul Adha yang biasanya jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah bersamaan dengan pelaksanaan ibadah haji di tanah suci Makkah dan juga disyariatkannya penyembelihan hewan kurban pada hari tersebut dan juga 3 hari sesudahnya yang disebut dengan Ayyamut Tasyriq. Jadi di dalam Islam hanya ada dua hari raya ini secara syar'i, sehingga hari-hari besar yang lain yang bersifat keagamaan itu bukan merupakan hari besar keagamaan yang syar'i menurut agama Islam. Mungkin hanya sebuah acara festival yang bersifat kemasyarakatan atau tradisi masyarakat saja. Tetapi secara syar'i, dua hari raya inilah yang disebutkan dan diperintahkan di dalam sumber agama, yaitu ayat Al-Quran maupun hadis Nabi. Di dalam sebuah hadis diceritakan bahwa ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, beliau mendapati penduduk Madinah merayakan sebuah hari atau 2 hari yang mereka rayakan. Di situ mereka bermain-main, bersenang-senang pada 2 hari tersebut. Sehingga Rasulullah kemudian mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengganti untuk kalian semua, wahai orang-orang beriman, 2 hari raya tersebut dengan 2 hari raya yang bersumber pada ajaran Islam, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Hal ini disebutkan dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi di dalam kitab Sunan mereka. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah setelah berhijrah dari Makkah. Walahum yauman yal'abuna fihima. Dan penduduk Madinah itu memiliki 2 hari yang mereka rayakan. Dan itu adalah 2 hari raya tradisi mereka, tradisi penduduk Madinah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah kemudian bersabda kepada kaum muslimin penduduk Madinah saat itu, qad abdalakumullahu ta'ala bihima khairan minhuma. Sesungguhnya Allah telah mengganti 2 hari raya tersebut untuk kamu sekalian, yaitu dengan 2 hari yang lebih baik dari hari raya kalian, yaitu apa? Yaumal Fitri wa Yaumal Adha, yaitu hari raya Fitri atau Idul Fitri dan hari raya Adha atau Idul Adha. Inilah hadis yang secara tegas menegaskan bahwa hari raya umat Islam itu hanyalah 2, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun jika secara tradisi umat Islam mungkin mengadakan perayaan-perayaan atau peringatan-peringatan pada tanggal-tanggal tertentu,
itu bersifat tradisi semata dan tidak bersumber kepada syariah dari hadis ataupun dari ayat Al-Quran. Misalnya tahun baru Hijriah atau Maulid Nabi, Nuzulul Quran, dan lain sebagainya. Kembali kepada masalah Idul Fitri. Secara bahasa, kenapa hari raya tanggal 1 Syawal disebut dengan Idul Fitri? Kata Aid itu artinya hari raya, terjemahan bahasa Indonesianya hari raya. Tetapi secara bahasa berasal dari akar kata ada ya'udu yang artinya kembali. Ibnul Arabi mengatakan, kenapa hari raya Aid itu disebut dengan Aid? Karena ia senantiasa berulang setiap tahun. Ada ya'udu tadi adalah kembali. Jadi ia senantiasa kembali lagi setiap tahun dengan semangat baru, dengan suasana baru, dengan suasana suka yang baru. Itulah kenapa ia disebut dengan Aid, hari raya. Dan di situ ditandai dengan berkumpulnya orang-orang dan kebahagiaan orang-orang dengan hari tersebut. Kemudian pada 1 Syawal ini disebut dengan Idul Fitri, kata fitr. Fitr itu artinya adalah lawan daripada saum. Kalau saum itu adalah aktivitas mencegah diri dari makan, minum, dan berhubungan suami istri yang dijalani oleh umat Islam selama bulan puasa Ramadan. Nah, setelah bulan puasa selesai, akhirnya umat Islam tidak berpuasa. Dan tidak berpuasa itu namanya al-fitru, yaitu tidak lagi berpuasa, boleh makan, boleh minum, dan itulah makna al-fitr. Biasanya kalau kita di hari puasa ada iftar. Iftar itu berarti membatalkan puasa pada saat maghrib. Maka ini juga begitu, Idul Fitri, yaitu hari raya di mana umat Islam kembali tidak berpuasa, boleh makan, boleh minum. Bahkan secara hukum, pada hari raya Idul Fitri diharamkan bagi seorang muslim untuk melakukan puasa. Jadi hari-hari yang dilarang berpuasa bagi seorang muslim itu adalah yakni pada 2 hari raya, yaitu Idul Fitri, Idul Adha, ditambah 3 hari setelah Idul Adha, yaitu Ayyamut Tasyrik. Inilah 5 hari dalam setahun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat Islam untuk menjalankan puasa. Nah, selebihnya boleh dijalankan puasa. Itulah mengapa hari raya setelah Ramadan ini disebut Idul Fitri, karena umat Islam pada saat itu tidak lagi berpuasa setelah 1 bulan penuh menjalani ibadah puasa. Kemudian hari raya Idul Fitri itu waktunya berapa hari? Durasinya secara syar'i kapan? Sejak kapan sampai kapan? Idul Fitri secara waktu hanya berlangsung 1 hari, yaitu diawali sejak terbenamnya matahari pada malam Idul Fitri. Akhir Ramadan, ketika hilal bulan baru sudah terlihat, berarti sudah masuk bulan baru. Nah, sejak maghrib itulah Syawal sudah dimulai, sehingga Idul Fitri juga sudah dimulai. Dan di situ kita disunatkan untuk bertakbir sebagai tanda kita berhari raya Idul Fitri. Kemudian sampai berakhirnya pelaksanaan sholat Idul Fitri. Itulah selesainya durasi Idul Fitri. Jadi sangat pendek ya. Sangat pendek. Maka kita disunatkan untuk bertakbir, itu yaitu sejak maghrib pada malam hari raya Idul Fitri sampai selesainya pelaksanaan sholat Idul Fitri. Sudah selesai. Setelah itu normal kembali. Nah, itulah waktu atau durasi dari hari raya Idul Fitri ini, yakni diawali dengan ghurubus syams yaumul akhir min syahr Ramadan, jadi
terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan, wa yantahi bi ghurushi syamsi al-yaumil awal min syahri Syawal, dan berakhir dengan terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Terbenamnya matahari pada 1 Syawal. Kalau yang saya terangkan tadi adalah membaca takbir ya. Membaca takbir pada Idul Fitri itu dimulai sejak maghrib malam Idul Fitri sampai berakhirnya pelaksanaan sholat. Itu sudah harus selesai, dan setelah pelaksanaan sholat kita tidak usah mengumandangkan takbir lagi. Kemudian setelah itu, bagaimana kita merayakan Idul Fitri ini? Kaum muslimin, saudara-saudara seiman yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam memiliki cara yang unik, yang khas dalam merayakan hari-hari rayanya. Hari raya dalam Islam tidak dirayakan dengan pesta pora, dengan bermain-main, dengan senang-senang. Tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sudah menata sedemikian rupa bahwa hari raya di dalam Islam itu justru diwarnai dengan semangat takzim kepada Allah. Semangat mengagungkan Allah. Karena itu yang banyak harus kita ucapkan adalah takbir. Bukan semangat khudu, juga semangat khudu, tawadhu, tunduk patuh kepada Allah. Karena itulah pada pagi harinya kita melaksanakan sholat Id. Itulah semangat yang dianjurkan oleh Islam, yang ditekankan oleh Islam dalam merayakan Idul Fitri. Bukan pesta pora, bukan senang-senang, bukan hura-hura, tapi adalah memantapkan keberadaan kita di hadapan Allah sebagai hamba yang kecil, sehingga selayaknya kita harus mengagungkan Allah, dan juga kita mewujudkan ketaatan kita, salah satunya dengan simbol yaitu sholat. Sholat itu adalah salah satu amalan ibadah yang menggambarkan bagaimana kita bersujud, berrukuk, bertakhasyuk, bertawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian rangkaian kegiatan yang menandai merayakan Idul Fitri ini pertama-tama secara urut kita sebutkan. Idul Fitri ditandai pertama-tama dengan pembayaran zakat fitrah atau mengeluarkan zakat fitrah bagi setiap muslim atau keluarga muslim yang memiliki lebihan pangan pada akhir Ramadan. Jadi keluarga muslim atau orang muslim yang memiliki lebihan pangan pada akhir Ramadan diwajibkan atasnya untuk mengeluarkan zakat fitrah. Tidak hanya untuk diri orang yang sudah akil baligh, tapi juga untuk seluruh anggota keluarga dan siapa saja yang di bawah tanggungannya. Karena zakat fitrah ini adalah zakat badan yang wajib atas setiap muslim, baik dewasa ataupun anak-anak, bahkan bayi sekalipun, baik laki-laki maupun perempuan, baik budak maupun orang merdeka. Sehingga orang-orang yang lemah seperti budak misalnya, yang secara kehidupan dan finansial mungkin di bawah tanggungan tuannya, yang menanggung zakat fitrahnya adalah tuannya atau majikannya. Begitu pula anak-anak kecil, bayi yang belum bekerja, belum punya nafkah, itu secara otomatis menjadi tanggung jawab orang tuanya untuk mengeluarkan zakat fitrahnya apabila keluarga tersebut memiliki kelebihan pangan pada akhir Ramadan. Dan ini merupakan rangkaian dari merayakan Idul Fitri. Karena apa? Kalau kita melihat salah satu hadis yang memerintahkan zakat fitrah, salah satu fungsi dan tujuan dari zakat fitrah itu adalah tu'matan lil masakin.
Jadi ada dua fungsi sebetulnya dari diperintahkan zakat fitrah. Yang pertama yaitu membersihkan puasa orang-orang yang berpuasa dari kotoran-kotoran puasa. Mungkin ucapan-ucapan kotor, perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Itu semuanya dibersihkan dengan zakat fitrah. Dan yang kedua adalah tu'matan lil masakin, yaitu untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Hadisnya mungkin perlu kita sebutkan. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan, mengharuskan mengeluarkan zakat fitrah atas setiap muslim dengan tujuan apa? Tuhratan lis-shaim minal lagwi war rafath. Sebagai sarana pembersih bagi orang yang berpuasa dari al-lagw. Al-lagwi itu adalah perkataan-perkataan yang tidak ada gunanya, yang kotor, yang buruk dan sebagainya ya. War rafath. Ar-rafath itu bisa juga perkataan, bisa juga tindakan, perilaku yang berbau asusila, yang mengarah kepada porno. Itu adalah ar-rafath. Itu kalau masih dilakukan di waktu orang berpuasa, itu mudah-mudahan dengan zakat fitrah ini akan menjadi bersih dan dimaafkan oleh Allah. Itulah fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua adalah sebagai sarana memberi makan bagi orang-orang miskin. Apa konteksnya dengan Idul Fitri? Ya, ada korelasinya. Karena di dalam ajaran yang diperintahkan, zakat fitrah itu waktu afdolnya dikeluarkan adalah sejak salat subuh sampai sebelum pelaksanaan salat Id. Jadi waktu afdol itu adalah sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Waktu ada, waktu yang secara legal boleh dilakukan itu yaitu sejak maghrib malam Idul Fitri. Terus ada lagi waktu jawaz, boleh dikeluarkan, sudah boleh dikeluarkan sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Jadi melihat waktu diperintahkan, waktu kapan diperintahkannya zakat fitrah dikeluarkan, ini justru pada akhir-akhir Ramadan, menjelang salat Idul Fitri. Ini artinya apa? Agar zakat fitrah ini bisa memberi bahan pangan kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama orang-orang miskin, sehingga pada hari raya Idul Fitri itu mereka tidak lagi ada yang kekurangan pangan, tidak ada lagi yang gundah resah karena tidak punya pangan. Sehingga seluruh umat manusia, umat Islam terutama, bisa bergembira pada hari raya Idul Fitri. Karena memang hari raya adalah hari di mana umat Islam itu bergembira. Nah, itulah salah satu rangkaian dari aktivitas yang harus kita lakukan dalam rangka menyambut Idul Fitri. Meskipun juga ada pendapat yang mengatakan bahwa zakat fitrah itu bisa dan boleh dikeluarkan sejak awal Ramadan. Tapi kalau kita melihat hikmah, alasan yang hendak dituju dari zakat fitrah, itu sebetulnya waktu yang afdol adalah menjelang salat Idul Fitri. Dengan tujuannya apa? Agar pada hari raya umat Islam semuanya merasakan bahagia dan tidak ada satu orang pun yang kemudian merasa galau, sedih dan susah karena tidak punya pangan. Ini yang pertama. Terus yang kedua, dalam merayakan Idul Adha, kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir. Kapan waktunya? Tadi sudah saya jelaskan kalau Idul Fitri dimulai sejak maghrib malam Idul Fitri. Ketika sudah dipastikan masuk tanggal baru 1 Syawal sejak setelah maghrib, maka sejak itulah kita disunatkan untuk memperbanyak takbir.
takbir itu kemudian berlanjut malam hari, pagi hari, sampai kemudian berakhir dengan selesainya pelaksanaan sholat Idul Fitri. Jadi ini pelaksanaan takbir. Terus bagaimana? Dalil dari Al-Quran ada, ya seperti pada surat Al-Baqarah ayat 185, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala hadakum wala'allakum tashkurun. Dan hendaklah kalian itu menyempurnakan bilangan puasa kalian sampai akhir bulan, dan kemudian hendaklah kalian bertakbir la'allakum tashkurun, agar kalian semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takbir itu di mana? Ya di segala tempat-tempat yang baik, ya misalnya di masjid, di rumah-rumah, di pasar-pasar, di jalan. Ini dianjurkan untuk bertakbir. Secara individu ataupun secara berjamaah boleh. Baik orang itu mukim atau musafir, dianjurkan untuk bertakbir. Kemudian bagaimana sighatut takbir? Nah ini memang ada perbedaan. Tapi sebetulnya takbir itu sangat luas. Intinya bahwa takbir itu adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yaitu lafaz dasar dari takbir itu ya Allahu Akbar itu ya. Kita memperbanyak kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah sebanyak-banyak, yaitu takbir. Tetapi kalau kita melihat beberapa referensi yang dipegang oleh ulama, dan seperti yang sering kita dengar di dalam masyarakat kita, ada misalnya takbir yang ini nampaknya diambil dari mazhab Syafi'i dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab karya Imam Nawawi, mengatakan bahwa sighah masyhurah dari takbir itu yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetapi dalam kitabnya Minhajut Thalibin, dia mengutip sebuah lafaz takbir yang lebih lengkap, ya, lebih sempurna, seperti yang kita dengar di masyarakat kita, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini seperti yang ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitab Minhajut Thalibin. Dan Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab mengatakan bahwa Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Mukhtasar qala wa ma zada min dzikrillahi fahasan. Seandainya lafaz takbir itu tadi ditambahi dengan zikir-zikir yang baik, maka ya baik juga. Sehingga dalam kitab Al-Ya, selain lafaz takbir yang tadi disampaikan oleh Imam Nawawi, seperti yang selama ini kita dengar di masyarakat kita, dalam kitabnya Imam Syafi'i juga mengatakan uhibbu an takuna ziyadatuhu. Jadi saya menyukai seandainya ada tambahannya. Tambahannya yaitu yang juga sering kita dengar di dalam masyarakat kita, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun, la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah, la ilaha illallah wallahu akbar. Ini yang ditulis oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um. Sementara itu ada sebagian ulama yang lain, ahlul ilm, yang mengatakan bahwa al-afdal dalam takbir itu diawali dengan takbir 2 kali saja. Jadi kalau tadi yang mazhab Syafi'i kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu seterusnya.
Tapi kelompok yang kedua ini mengatakan al-afdal yakni at-takbir marratain, bahwa yang lebih utama itu takbirnya 2 kali. Sehingga sighahnya menjadi Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Siapa yang menganut sighah takbir ini adalah mazhab Hanafiyah, juga Al-Hanabilah, pengikut Hambali, pengikut Hanafi, juga qaulus Syafi'i al-qadim, ini pendapat Syafi'i yang lama, terus juga ta'ifatun minas salaf, sebagian dari ulama-ulama salaf. Seorang ulama salaf namanya Ibnu Qudamah, ini seorang ulama pada generasi tabi'in atau tabi'in yang dia punya kitab namanya Al-Mughni di ahli fikih. Dia mengatakan bahwa sifatut takbir itu tadi diawali 2 takbir, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, walillahil hamd. Nah, takbir yang seperti ini dasarnya apa? Ini adalah dari riwayat sejumlah sahabat Nabi yang beliau mengatakan itu hadza qaulu Umar. Ini berdasarkan perkataan Umar bin Khattab, juga Ali bin Abi Thalib, dan juga Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Dan ini generasi sahabatnya yang mengatakan versi 2 kali takbir pertama tadi. Wa bihi qala Tsauri. Imam Tsauri ya, dia generasi tabi'in ya. Salah satu imam mazhab. Juga Abu Hanifah, imam mazhab Hanafi, Ishaq, juga Ibnul Mubarak. Ini adalah ulama-ulama atau sahabat atau generasi tabi'in dan generasi ulama-ulama salaf yang mengikuti mazhab 2 takbir di awal tadi. Allahu akbar, dan kemudian selanjutnya sama. Nah, ini sekedar untuk menambah wawasan saja bahwa dua-duanya boleh saja, tidak ada masalah. Tinggal bagaimana preferensi kita. Kita mengikuti mazhab yang mana, dua-duanya ada dalilnya, dan yang memegangnya adalah orang-orang yang alim, yang mujtahid. Sehingga kalau kita mengikuti mereka juga tidak masalah dan tidak berdosa. Nah, ini sekedar penjelasan tentang sighah atau lafaz takbir pada salat Id. Kemudian yang ketiga, merayakan Idul Fitri adalah dengan menjalankan sholat Idul Fitri. Kita tahu sholat Idul Fitri itu yaitu pada pagi harinya, kira-kira ketika sudah waktu duha, sudah masuk waktu duha, pada pagi hari 1 Syawal, dan dilaksanakan dengan mirip sholat Jum'ah 2 rakaat, tetapi ada perbedaan. Perbedaannya yaitu rakaat pertama diawali dengan 7 takbir selain takbiratul ihram. Terus pada rakaat kedua adalah dengan 5 takbir selain takbir berdiri. Tapi menurut mazhab Hambali, rakaat pertama itu 7 takbir itu dengan takbiratul ihram. Tapi kalau mazhab Syafi'i, 7 takbir di luar takbiratul ihram. Terserah kita memilih yang mana. Dua-duanya adalah ulama besar yang mujtahid, yang layak dan pantas untuk kita ikuti. Jadi ada takbir yang banyak pada awal rakaat pertama dan rakaat kedua. Nah, kemudian perbedaannya lagi dengan sholat Jumat apa? Yaitu khutbah. Kalau sholat Jumat itu khutbahnya sebelum sholat. Kemudian kalau sholat Idul Fitri atau Idul Adha, khutbahnya adalah setelah pelaksanaan sholat. Jadi sholat dahulu, kemudian baru dilakukan khutbah Id ya. Di sini memang tentang khutbah ini ada juga semacam perbedaan pendapat. Sebagian mengatakan
kebanyakan ulama-ulama salaf terdahulu dan tradisi yang berlaku dari dulu sampai sekarang itu adalah 2 khutbah setelah sholat id. Jadi diselai dengan duduk di antara 2 khutbah tadi. Tetapi juga ada sebagian yang pendapat ini dikemukakan oleh ahli-ahli hadis ya, yang mengkritisi hadis-hadis yang ada, termasuk dari mazhab Hambali, termasuk juga ulama-ulama yang mengikutinya, termasuk Ibnu Baz, Shalih bin Utsaimin dan sebagainya. Itu mengatakan bahwa berdasarkan riwayat yang sahih, bahwa khutbah Rasulullah pada salat Idul Fitri ataupun Idul Adha itu cukup sekali. Karena pada saat itu Rasulullah khutbah belum ada mimbar, hanya di tempat yang tinggi gitu saja ya. Adanya mimbar itu pada zaman Daulah Umayyah kalau tidak salah itu. Nah, itu sehingga Rasulullah hanya berdiri saja atau kadang-kadang di atas kendaraannya. Di atas kendaraannya maksudnya ya mungkin kuda atau untanya. Dan setelah khutbah ya sudah yansharif. Kemudian pulang pergi. Tapi menurut riwayat hadis setelah khutbah itu kemudian Rasulullah mendekati jamaah wanita di belakang dan menyampaikan beberapa pesan. Nah, itu juga ada yang mengatakan bahwa dengan begitu ada 2 khutbah. Khutbah pertama di depan tadi untuk jamaah seluruhnya. Terus yang kedua Rasulullah mendekati jamaah wanita dan menyampaikan beberapa pesan. Itu juga khutbah katanya. Ya Allah alam. Tapi berdasarkan riwayat itu adalah ketika pertama kali Rasulullah mengucapkan satu khutbah, kemudian dia turun dari tempat khutbahnya, dan kemudian dia pergi mendekati jamaah wanita di belakang dan menyampaikan beberapa pesan untuk kaum hawa atau ibu-ibu atau para nisaul mukminin yang ada di saat itu. Nah, itulah mungkin nanti bisa kita bahas secara khusus tentang hadis-hadis yang membahas masalah ini. Ini yang kita lakukan dalam merayakan Idul Fitri, yaitu melaksanakan sholat id pada pagi harinya. Nah, setelah itu kita boleh melakukan hal-hal yang bersifat baik dan bersifat tambahan. Misalnya saling mengucapkan tahniah atau ucapan selamat. Yang menurut yang memiliki sumber dari riwayat dari Rasulullah atau para sahabat, apa ucapan yang biasanya diucapkan oleh Rasulullah dan para sahabat pada munasabah Idul Fitri? Nah, ternyata berdasarkan riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengucapkan taqabbalallahu minna wa mink, yang artinya mudah-mudahan Allah menerima ibadah-ibadah kami dan ibadah Anda. Ini kenapa disampaikan ucapan ini? Ini sebetulnya adalah kelanjutan dari amal-amal ibadah kita selama di Ramadan. Ramadan adalah bulan penuh ibadah. Ada puasa, ada salat taraweh, ada i'tikaf, baca Quran, sedekah dan macam-macam. Nah, kita berharap bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan selama 1 bulan itu pada endingnya, pada akhirnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak zong, tidak kosong. Ya, karena kesalahan-kesalahan teknis atau kesalahan niat dan sebagainya bisa jadi tidak diterima. Nah, itu kita tidak inginkan, sehingga kita saling mendukung dengan doa, mudah-mudahan Allah menerima segala ibadah yang selama ini telah kita lakukan, khususnya selama di bulan Ramadan. Inilah ucapan yang maksur, yang ada riwayatnya dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah maupun para sahabat. Dalam kitab Fathul Bari juz 2 halaman 446 misalnya dikatakan, kana ashabu Rasulillah idza iltaqau yaumal id yaqulu ba'dhum li ba'd. Dulu para sahabat Nabi itu jika bertemu pada hari raya itu saling mengatakan di antara mereka taqabbalallahu minna wa min, yang artinya
Semoga Allah menerima ibadah kita dan ibadah kalian. Nah, adapun ucapan-ucapan yang lain juga boleh saja dan itu baik ya. Misalnya yang selama ini banyak kita dapati di masyarakat kita ataupun di negara-negara Islam juga, misalnya Idukum Mubarak, Idun Mubarak. Artinya mudah-mudahan hari raya ini adalah hari raya yang penuh berkah. Atau bisa juga kullu am wa antum khair, wa kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan setiap tahun kalian semuanya senantiasa dalam keadaan baik, ya. Tidak ada masalah, tidak ada problem, semuanya baik-baik. Itu harapan yang bagus ya. Atau biasa juga di lingkungan masyarakat kita mengatakan minal aidin wal faizin. Ini juga doa sebetulnya. Jangan sampai kita mengatakan ini tapi tidak paham. Apa maksudnya minal aidin? Artinya semoga kita termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah kesucian kita yang tanpa dosa. Karena logikanya kalau ibadah kita diterima oleh Allah, puasa kita diterima, ibadah-ibadah kita diterima, kita otomatis terbebas dari dosa. Dan itu berarti kita kembali kepada fitrah kesucian kita. Inilah harapan kita. Mudah-mudahan dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, kita diampuni dosa kita, sehingga kita ibaratnya kertas putih saat kita lahir dulu, tanpa dosa kembali. Minal aidin, kembali kepada fitrah kesucian kita yang tanpa dosa. Wal faizin, dan semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Beruntung karena apa? Karena mendapat maghfirah Allah, mendapat rahmat Allah, mendapat segala keberkahan dan kebaikan-kebaikan dari Allah, dan pada akhirnya mudah-mudahan nanti kita mendapat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semuanya adalah doa-doa yang baik. Yang baik saja jika kita ucapkan. Hanya saja kita sebagai orang muslim juga perlu tahu bahwa ucapan yang ma'thur, yang ada riwayatnya dari sumber hadis itu adalah taqabbalallahu minna wa mink. Semuanya baik. Kalau kita gunakan semuanya juga baik. Kaum muslimin, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, selebihnya kalau kita juga memberikan warna dalam Idul Fitri itu dengan acara silaturahim, saling bermaaf-maafan, itu juga menjadi lebih afdal. Kalau kita kepada Allah selama Ramadan kita sudah memohon ampunan kita kepada Allah, maka pada hari raya Idul Fitri itu juga kita sempurnakan dengan meminta maaf kepada sesama. Karena dosa kita kepada orang lain, kalau kita tidak dimaafkan oleh yang bersangkutan, ya akan tetap menjadi dosa. Karena itu harus kita upayakan dengan memohon maaf kepada terutama orang-orang yang pernah kita lukai, kita telah melakukan dosa kepada dia, kita mohon maaf. Meskipun kita tidak merasa punya berdosa, mohon maaf juga baik-baik saja. Itu sekaligus akan menambah jalinan silaturahim di antara kita dan keakraban serta kebaikan di antara kita semuanya. Karena itulah Idul Fitri sesungguhnya memiliki kekayaan nilai. Pertama, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai sosial, nilai spiritual, semuanya ada. Nilai spiritualnya kita bertakbir, kita bersolat. Nilai sosialnya kita mengeluarkan zakat fitrah. Kita juga saling bersilaturahmi, memaaf-maafkan, menjalin solidaritas sosial. Dan kemudian ini merupakan sebuah kontribusi penting untuk membangun sebuah masyarakat yang baik. Dan ketika umat Islam di seluruh dunia merayakan Idul Fitri dengan begitu serempak, mencoba untuk menyuarakan kedamaian, menyuarakan kebaikan dan kegembiraan, ini tentu saja memiliki nilai yang sangat-sangat positif bagi kemanusiaan pada umumnya. Dunia mudah-mudahan bisa menjadi damai dengan Idul Fitri, dan dunia mudah-mudahan dengan semangat Idul Fitri setelah Ramadan ini menjadi penuh dengan keberkahan-keberkahan. Jadi keberkahan tidak hanya untuk orang mukmin tapi juga bisa menyebar dan meluas untuk masyarakat pada umumnya. Sebagaimana kerasulan Muhammad itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan saja rahmatan lil muslimin tapi rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi semesta alam. Saya kira itu sekedar penjelasan yang bisa
saya sampaikan. Kalau ada yang salah itu adalah dari kekurangan atau kelemahan diri saya sendiri. Seandainya apa yang saya sampaikan tadi benar, maka itu adalah dari Allah insyaallah. Dan saya mohon maaf atas kekurangan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.